Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berada di satu lokasi yang sangat strategis yang berada di Tangerang, yaitu di Alam Sutra. Saya berada persis di salah satu taman dan pemerintah menanam beberapa pohon-pohon yang bisa menyejukkan daerah ini, karena daerah ini akan dijadikan pusat bisnis dan gedung-gedung bertingkat sudah banyak di sini, dan banyak orang menggantungkan kehidupan mereka melalui bisnis-bisnis, melalui gedung-gedung besar ini. Ada ribuan orang yang sedang menggantungkan kehidupan mereka untuk bisa hidup dengan bekerja di lokasi yang strategis ini. Ada beberapa lokasi strategis yang berada di Tangerang, seperti di Gading Serpong dan juga di BSD. Dan Alam Sutra merupakan salah satu juga tempat strategis di mana orang bisa menggantungkan masa depan mereka dengan bisnis yang bisa menghasilkan, menjanjikan kehidupan mereka untuk masa yang akan datang. Tapi situasi pandemi ini, saudara, bisa membuat situasi ekonomi bisa menjadi lumpuh, di mana segala investasi yang besar di daerah ini oleh karena situasi virus corona dan ekonomi global yang terjadi dalam krisis ini, maka bisa juga banyak orang mendapat dampak krisis ekonomi sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu saudara-saudara, saya teringat di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-19, dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan-bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini situasi juga terjadi pada zaman Habakuk, di mana Habakuk juga mengalami situasi kekuatan ekonomi dari pertanian, dari peternakan itu juga menjadi faktor untuk ekonomi di zaman Israel berada dengan zaman Habakuk berada. Di situ umat Israel mereka berhidup dalam dosa dan mereka mendapat penghukuman daripada Allah, sehingga ada bangsa Kasdim yang bisa merusak hasil panen daripada orang Israel, di mana orang Israel bergantung kepada pohon ara, orang Israel bergantung kepada pohon anggur, orang Israel bergantung kepada pohon zaitun. Ini merupakan satu gambaran kemenangan, kesuksesan daripada bangsa Israel. Tetapi kalau seandainya pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau semua, ada satu komitmen daripada Habakuk yang cinta kepada Tuhan. Walaupun dunia berubah, pandemi terjadi apapun, ekonomi akan mengalami krisis, tapi dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kenapa dia bisa melakukan itu, saudara? Karena ayat yang ke-19 berkata, Allahku, Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara dikasih Tuhan, walaupun semua umat Israel mengalami kemalangan, mengalami panen yang gagal, hasil pertanian, peternakan menjadi lumpuh, tetapi ada seorang yang cinta Tuhan bernama Habakuk. Dia ingat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu bahwa Allah menjadi sumber kekuatan bagi dia dalam hidup dia. Apapun pandemi yang terjadi bagi hidup dia, dia datang kepada Allah, karena Allah berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, dalam musim pandemi ini, mungkin kekuatan ekonomi kita bisa hancur, bisa mendapatkan dampak yang tidak baik. Tapi percayalah saudara, kita punya kekuatan dari Tuhan. Allah adalah kekuatan kita. Dia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Kaki rusa adalah kaki yang kuat, yang didesain oleh Allah untuk kuat menghadapi tantangan di hutan, di mana dia bisa mempertahankan hidup di hutan oleh karena kakinya begitu kuat. Dan kakinya juga bisa cepat sekali berlari pada waktu hari mau. Ada tantangan-tantangan datang kepada dia untuk menerjang dia, dia bisa lari dengan begitu kecepatan yang tinggi. Saya percaya saudara, dalam pandemi ini, dalam situasi apapun, Allah akan memberi kekuatan kita seperti kaki rusa yang kuat bertahan di dalam hutan, kuat bertahan dalam pandemi. Dan juga kalau ada malapetaka datang, kita akan menghadapi masalah dan kita akan keluar daripada masalah. Karena itu saudara-saudara, ekonomi bisa lumpuh, tapi berkat daripada Tuhan tidak pernah lumpuh. Tuhan akan memberkati kita kalau kita dekat kepada Dia. Karena itu dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku.
dalam pandemi. Ini bukan musibah bagi kita, tapi pandemi kita harus bersorak-sorak karena Allah memberi kekuatan. Allah mempertahankan kehidupan kita dalam pandemi ini. Karena itu kita perlu bersorak-sorak dan kita tetap berada dalam naungan Allah yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan memberi kekuatan yang ekstra di dalam menghadapi pandemi ini. Kita masuk di new era dengan situasi yang mungkin akan sulit, tapi percaya Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.